Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan perasaan terdalamnya versus perasaan terdalammu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan hari ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya energi seseorang yang sangat kamu sayangi, seseorang yang sangat kamu cintai. Seperti apa energinya? Seseorang yang sangat kamu sayangi, seseorang yang sangat kamu cintai. Kita juga akan lihatkan serba sedikit ya, ciri-ciri dan energinya. Siapa orang ini? Seseorang yang senantiasa kamu pikirkan. Wow, teman-teman, Queen of Wands. Saya menangkap gambaran seseorang yang cukup menarik, orangnya keras kepala, orang yang sangat berambisi, boleh dikatakan orang yang cukup hangat teman-teman, sangat popular di antara teman-temannya, di antara rakan-rakannya, dan orang yang pandai mencuri perhatian. Teman-teman, orang ini dikenali oleh banyak orang, nah mungkin juga diminati oleh lawan jenis yang lain ya. Saya menangkap gambaran ramai peminatnya, orangnya cukup hangat, orangnya sangat berkarismatik, orangnya sangat egois. Orang ini orang yang sangat berani untuk mewujudkan segala sesuatu yang dia inginkan. Tetapi dengan kemunculan Queen of Wands, wow teman-teman, orangnya sangat ego ya. Kita lihatkan lagi. Dengan kemunculan Five of Cups, nah teman-teman detik ini ya, seseorang ini sedang merasakan diabaikan atau ditinggalkan oleh kamu. Ada sisi kesepian, sisi kesedihan yang hadir daripada energinya. Dia merasakan seolah-olah kurang perhatian kamu, tidak lagi diperhatikan seperti dulu. Seperti salah satu daripada kalian yang mulai mengabaikan atau menarik diri di sini. Kamu tahu sebenarnya energinya sangat sepi, energinya sangat sedih. Tetapi apabila Five of Cups muncul bersebelahan Queen of Wands, nah teman-teman, orang ini cenderung pintar untuk menutupi kesedihannya. Tidak mahu terlihat lemah di mata kamu, tidak mahu terlihat merayu cintamu. Maka teman-teman, apa yang dijalankan seolah-olah menguatkan dirinya untuk menjalankan kesehariannya ya, tidak mahu memperlihatkan sisi kesedihannya kepada kamu. Jikalau detik ini dia sedang diabaikan, ditinggalkan oleh kamu, dia akan kelihatan baik-baik sahaja. Nah begitu ya, tetapi jauh di dalam hatinya, wow, itu hanya Tuhan yang tahu ya. Wow teman-teman, detik ini dengan kemunculan Devil, teman-teman ada energi kemelekatan dari si dia kepada kamu ya. Energi yang agak sulit untuk dilepaskan, ketergantungan atau kemelekatan di antara satu sama lainnya, orang yang memiliki obsesi yang cukup besar terhadap kamu. Tetapi teman-teman, apabila kartu The Devil muncul bersebelahan dengan kartu The Cups, wow, saya sempat merasakan apabila muncul bersebelahan Five of Cups ini ya, saya sempat merasakan energi seseorang yang benar-benar tidak puas hati akan sesuatu yang kamu lakukan. Dia tidak berpuas hati ketika kamu mengabaikannya. Dia tidak berpuas hati di saat dia tidak dipedulikan. Orang yang ingin mencuri perhatian kamu tetapi tidak mendapatkannya. Maka di sini ada frustrasi, kemarahan, merasakan tidak berpuas hati. Seperti semakin kamu menjauhkan diri, semakin kalian berenggang, dia semakin ingin mendapatkan kamu di sini. Kurang puas hati teman-temannya, benar-benar tidak puas hati jikalau kamu mengabaikannya begitu saja. Kita lihat lagi ya. Energinya masih lagi begitu memikirkan kamu dalam kesedihannya. Wow teman-teman, kartu 5 ini ya, berangka 5 ini muncul 2 kali ya. Five of Cups and Five of Pentacles. Wow, beberapa di antara kalian dengan kemunculan kartu The Devil di tengah ini, saya menangkap seperti situasi yang sedang tegang ya. Ada situasi yang sedang berkonflik, situasi yang sedang tegang, situasi yang sedang tidak baik-baik sahaja. Mungkin ya, ada kesalahpahaman, perdebatan di antara kalian, atau sesuatu yang boleh dikatakan sempat merubah energi hubungan ini. Ketika terjadinya konflik, ketika terjadinya perubahan, teman-teman, ini bukan sekadar merubah ya energi hubungan kalian. Apabila saya melihat ke arah kombinasi keempat-empat kartu ini ya, seperti ada perubahan dari segi perasaan. Perubahan seperti di awalnya memiliki perasaan cinta, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan cinta itu berubah menjadi benci. Kamu tiba-tiba tidak tahu ya, mengapa kamu seperti merasakan kejenuhan.
Kamu yang mulai muak dengan sikapnya dia. Kamu yang mulai seperti tidak lagi seperti dulu ya. Kamu merasakan mungkin juga ya beberapa di antara kalian yang menonton sempat kehilangan sejumlah uang ke atas dirinya. Orang yang sempat mungkin ya memanfaatkan keuangan kamu, membelanjakan uang-uang kamu, bahagia apabila dimanjakan olehmu. Tetapi yang habis uang itu siapa? Nah, maka kamu seperti ada kesedaran ya, yang banyak uang yang dibelanjakan di saat menjalankan koneksi ini dengan dirinya. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang, beberapa sahaja. Maka dengan kemunculan angka 5 dua kali teman-teman. Nah, ini mungkin sempat menarik ya, ulang tahun seseorang yang ataupun tanggalnya 5, ini mungkin tanggal lahir kamu, ini mungkin tanggal lahir dia. Dan saya menangkap gambaran perubahan dari segi hati yang sedang terjadi saat ini. Nah, semakin ke arah kamu, mungkin kamu yang semakin berubah hati. Merasakan sebenarnya hubungan seperti ini langsung tidak membawakan sisi keberuntungan atau tidak mendatangkan sebarang keberuntungan kepada dirimu. Kamu mungkin banyak menghabiskan waktu, banyak menghabiskan tenaga, banyak menghabiskan air mata, berjuang bermati-matian demi dirinya. Wow, teman-teman, kemunculan The Chariot ya. Saat ini orang ini benar-benar penasaran banget akan diri kamu dan seolah-olah ada nekat yang begitu kuat untuk segera datang mencarimu. Tetapi pada waktu yang sama, apabila kartu ini berdekatan dengan pihak kamu, saya sempat merasakan energi kamu yang terlalu kelelahan, energi kamu yang mulai mengabaikan dan beberapa di antara kalian yang menonton ini sempat move on. Teman-teman, orang ini datang mencari kamu ya. Ada energi terburu-buru kerana masih lagi terobsesi, seperti inginkan ke sebuah kesempatan, ingin meraih simpati kamu dan ingin mencari kamu dengan segera. Sisi penasaran yang sangat kuat dari dirinya saat ini. Okey teman-teman, wow, Ace of Pentacles. Saya menangkap gambaran ya, untuk kamu yang menonton. Kamu lebih mengarahkan energi kamu kepada pekerjaan, karirmu atau memperbaiki situasi keuanganmu. Sementara dari pihaknya dia benar-benar sedang merencanakan sesuatu kerana teman-teman dia tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan kerana dia sedang merasakan kehilangan seseorang yang cukup berharga. Orang ini intens memikirkan kamu, secara nyata merasakan kehilangan kamu. Seperti itu ya. Nah, beberapa yang lain, ini mungkin juga sedikit indikasi hubungan baru. Di mana kamu mungkin baru mengenali si dia. Nah, ini mungkin ya, sempat menarik rakan sekerja, seseorang yang mungkin berada di lingkungan pertemanan kamu. Dan saya menangkap beberapa yang baru menyadari akan pertumbuhan perasaan ini. Contohnya, kamu mungkin sudah mengenalinya. Tetapi baru-baru ini bertumbuh sebuah perasaan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Begitu ya. Nah, mungkin menarik hubungan baru atau perasaan baru kebelakangan ini. Nah, sempat menarik energi yang seperti itu ya. Tetapi teman-teman, di saat melihat gambar ini ya, kartu ini, saya sempat merasakan seseorang yang sebenarnya tidak mahu kehilangan kamu. Ada kesetiaan yang masih lagi hadir dari perasaannya. Bercampur aduk dengan frustrasi, kemarahan. Orang yang sedar diri ya, dia tahu teman-teman, dia mungkin banyak menggunakan waktu kamu, menggunakan keuangan kamu, sehingga membuatkan kamu kelelahan, sehingga kamu bertindak untuk pergi. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Menurut perasaan terdalamnya, seperti apa kamu saat ini? Six of Wands. Wow, teman-teman. Menurut perasaan terdalamnya, kamu semakin popular. Kamu semakin famous. Kamu semakin berhasil untuk memanifestasikan segala impian di hati kamu. Teman-teman, dia menyadari ya, kamu semakin berjaya. Kamu semakin sukses. Semakin ramai pengikutnya. Semakin ramai yang meminati kamu. Kamu menjadi orang yang benar-benar sangat popular saat ini dan dia merasakan terlihat sisi kemenangan dari pandangannya dia ya kepada kamu saat ini. Dia merasakan kamu ini terlalu sibuk sehingga tidak lagi meluangkan waktu untuknya. Semakin kamu famous, semakin kamu popular, kamu semakin sibuk, semakin ramai pengikut sehingga kamu tidak begitu memberikan waktu ya ataupun menginvestasikan perasaan kamu kepada hubungan ini. Seseorang yang merasakan semakin kamu popular, semakin kamu berhasil,
dia merasakan kehilangan sosokmu yang begitu berharga. Teman-teman, orang ini sempat merasakan kamu adalah soulmate-nya dia. Kamu tahu teman-teman, di saat kamu pernah mengagung-agungkannya, di saat kamu membuatkan dia merasakan begitu penting. Nah, perasaan seperti ini tidak dapat dilupakannya. Jikalau ada perubahan sikap dari kamu saat ini, saya merasakan dia seolah-olah tidak dapat melepaskan kamu pergi. Seperti ada perasaan cemburu, ada perasaan yang tidak menentu. Bukan seseorang yang tidak happy di saat melihat kamu bahagia. Bukan begitu. Tetapi semakin kamu bahagia, semakin kamu berjaya, dia merasakan sempat kehilangan kamu. Kamu yang mulai pergi secara berperingkat dari dirinya. Maka ada kondisi di mana teman-teman walaupun dia melihat kamu sebagai seseorang yang semakin berhasil, dia semakin kehilangan kamu. Kamu yang semakin pergi jauh dari dirinya. Begitu ya. Itu perasaan terdalamnya dia kepada kamu saat ini. Kita lihat lagi di sini ya. Menurut perasaan terdalammu pula, seperti apa dia saat ini? Menurut perasaan kamu pula, seperti apa? Ada banyak kartu yang terbuka ya. Menurut perasaan terdalam kamu pula, seperti apa dia saat ini? Wow, teman-teman, Three of Swords. Ini ada gambar ya. Gambar sebuah kek yang sangat cantik yang berbentuk hati ya. Nah, ini kek ulang tahun guys. Ulang tahun yang tidak lagi kamu raikan bersama-sama dengan dirinya. Ulang tahunnya dia, nah ini mungkinnya tanggal 5 tadi. Ini mungkin tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia atau kedua-duanya. Teman-teman, kemunculan Three of Swords mengindikasikan kamu sedar banget ya, yang kalian sedang tidak berkomunikasi, kamu mungkin sempat mendiamkannya, menjauhkan diri, tidak mahu mengabari atau berkomunikasi, dan kamu dapat merasakan sisi kesakitan daripada hatinya. Kamu sedar dia ini kecewa banget dengan sikap kamu. Sebenarnya teman-teman kekecewaan ini diawali dari pihak kamu. Kamu yang sebenarnya lelah banget, capek banget, kecewa banget, disappointed banget, hampa banget dengan sikapnya dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, nah ini kondisi yang mulai terbalik ya, di mana detik kamu mulai membatasi diri, tidak mahu berkomunikasi. Kamu sedar sebenarnya perbuatan kamu membuatkan dia benar-benar sedang sangat hampa. Kamu menyedari orang ini ingin berkomunikasi dengan kamu dengan segera. Tetapi kamu sempat seperti membatasi komunikasi di antara kalian berdua. Selain daripada itu, teman-teman, mungkin kamu sebelum ini sempat meraihkan ulang tahunnya. Mungkin sempat memberikan kado, memberikan hadiah ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu seolah-olah mulai mengabaikan ulang tahunnya. Tidak lagi mengingati ulang tahunnya, tidak lagi memberikan dia makanan, tidak lagi membelikan kek yang indah ini atau memberikan dia sebarang hadiah untuk ulang tahunnya. Maka segala perubahan sikap kamu sangat-sangat mengecewakannya. Nah, apakah kamu sedar bahawa dia sedang sangat kecewa? Kamu bukan sekadar sedar ya yang dia sangat kecewa, malahan kamu juga sedar dia sedang mengamuk banget teman-teman. Dia sedang marah banget dengan perubahan yang kamu berikan. Energi kalian yang sedang berkonflik, wujud kesalahfahaman, energi yang saling mengabaikan, ini amat mengecewakan dirinya dan kamu menyadari itu. Teman-teman, dengan kemunculan Three of Swords dari pihak kamu ya, ada kondisi di mana kamu sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengan dirinya, dan kebelakangan ini kamu sempat memikirkan ya, apakah kamu pantas kembali mengabarinya atau berkomunikasi dengan dirinya. Kamu sempat memikirkan itu, mungkin ya kerana kamu bersimpati dengan kondisi atau perubahan yang kamu berikan. Tetapi apabila bersebelahan dengan The Chariot, ini seperti perasaan yang bercampur aduk ya. Should I or should I not ya? Apakah kamu patut mengabarinya atau tidak? Seperti kamu berbelah bagi ya. Jikalau kamu berkomunikasi dengan dirinya itu sekadar bersimpati, maka kamu seolah-olah tidak begitu memfokuskan ke arah energi ini, berkomunikasi ataupun tidak. Dan ini dicampur adukkan dengan kondisi kamu yang boleh dikatakan agak sibuk teman-teman ya. Sibuk dengan pekerjaan kamu, sibuk dengan karir kamu. Tetapi kamu sedar ada kondisi seseorang ini sedang sakit hati banget dengan dirimu. Okey teman-teman, kemunculan Nine of Cups. Wow guys,
perasaan terdalamnya versus perasaan terdalammu. Teman-teman, sangat penting untuk mengetahui perbezaan perspektif satu sama lainnya. Kamu tahu mengapa? Agar tercipta sebuah cinta yang luar biasa. Di saat kamu tidak lagi mementingkan dia, di saat kamu mungkin membatasi diri, di saat kamu nyaman sendiri, di saat kamu bisa merealisasikan impian di hatimu, di saat kamu mulai terlihat seolah-olah cuek ya, kamu yang benar-benar tidak lagi memberikan perhatian, membuatkan energinya semakin craving ya, semakin mengidamkan kamu. Teman-teman, energi seseorang ya, saat ini boleh dikatakan energinya versus energimu, seseorang yang sedang memendam sebuah hasrat, terlalu merindukan kamu. Tetapi kerana ada sisi keegoisan yang hadir dari dirinya yang terlihat daripada Queen of Wands ya, kartu pertama yang muncul, maka orang ini berkeras hati, berkeras kepala untuk tidak menunjukkannya. Padahal sangat ingin merealisasikan sesuatu yang dekat dengan hatinya, iaitu kembali bertemu dengan kamu, kembali berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin juga beberapa di antara dia ingin menyuntikkan sedikit perubahan dengan mungkin teman-teman membayar kembali jasa baik kamu dengan membelikan kamu sesuatu. Dia merasakan teman-teman dia banyak berhutang kebaikan daripada kamu. Kamu di sini yang banyak, mungkin ya kamu banyak memberi dan dia mungkin di kala itu belum siap untuk membalas jasa baikmu. Maka teman-teman sedang nekat untuk memperbaiki situasi ya, memicu energinya, mungkin ya berkeinginan untuk membelikan kamu sesuatu. Maka di sini teman-teman saya menangkap gambaran seseorang yang sedang merencanakan untuk membelikan kamu sesuatu untuk memperbaiki situasi hubungan kalian. Energinya yang sedang sangat merindukan kamu. Detik ini teman-teman dia sangat merasakan kehilangan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi melalui kartu-kartu yang berbeza ya. Kita gunakan kartu ini pula. Kartunya terbalik-terbalik teman-teman ya. Okey, kita lihatkan. Menurut pandangan dan perasaanmu, bagaimana kondisinya saat ini ya? Kita cuba lihatkan. Kita cuba mempelajari dengan lebih dalam ya. Menurut perasaan, nah ini lebih ke arah energi kamu ya. Menurut pandangan terdalammu, menurut perasaan terdalammu, bagaimana kondisinya sekarang? Nah begitu ya. Teman-teman, menurut firasat kamu, menurut intuisi kamu, menurut sesuatu yang bisa kamu rasakan dalam hati ya, bagaimana kondisinya sekarang? Jikalau kalian mungkin sempat berjeda, sempat berpisah, ada energi yang terpisah, mungkin juga ada energi yang berjarak jauh ya. Menurut pandangan dan perasaanmu, bagaimana kondisinya sekarang? Kita lihatkan energi-energi dari kartu-kartu ini ya. Why are you ignoring me? Wow, teman-teman, kamu sempat bertanya ya, semakin kamu mendiamkannya, atau semakin kamu memblokirnya, atau apapun yang kamu lakukan untuk melihatkan sama ada akan ada respon dari dirinya, ini semakin tidak kamu dapatkan. Kamu sempat bertanya ya, why are you ignoring me? Jikalau kamu diam, tidak berkomunikasi, wow, dia juga dengan perasaan yang sangat egois, menjalankan kehidupan sehariannya seolah-olah tidak begitu terpengaruh dengan apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan di sini, orang ini tidak terpengaruh. Sikapnya yang sangat egois, mahu menang sendiri, cenderung ingin dikejar daripada mengejar, membuatkan kamu sempat bertanya, why are you ignoring me? Teman-teman, jikalau kamu tidak berkomunikasi, sekurang-kurangnya dia sepatutnya berkomunikasi dengan dirimu. Tetapi apa yang terjadi sehingga mencetuskan sebuah tanda tanya? Di saat kamu mendiamkan dia, dia masih tidak berkomunikasi atau melakukan sebarang tindakan untuk mencari kamu. Kita lihat lagi ya. Menurut kamu, menurut pandanganmu, bagaimana kondisinya sekarang? Teman-teman, beberapa energi lain yang saya rasakan dari kartu ini tadi ya. Nah, ini mungkin juga energi yang kebalikan. Kerana energi pembacaan, apatah lagi bacaan umum bisa terbolak-balik. Mungkin kamu yang sempat bertanya ya, mengapa dia tidak melakukan apa-apa, atau setakat ini kamu dapat merasakan energinya yang sempat bertanya, mengapa kamu masih lagi mengabaikannya. Nah, mungkin ada kondisi di mana kamu sudah mengabaikan orang ini sudah cukup lama. Maka teman-teman ya, kamu dapat merasakan pertanyaan ini daripada energinya. Why are you ignoring me?
Dia seolah-olah tidak mengetahui, sangat bingung ya, mengapa kamu masih lagi mengabaikan dirinya. I like the attention you give me. Nah ini teman-teman, dia bertanya mengapa kamu mengabaikannya kerana dia sangat merindukan perhatian-perhatian yang pernah kamu berikan. Teman-teman, melalui energi-energi di kartu ini ya, kamu bisa merasakan energinya. Kamu bisa merasakan perasaannya. Walaupun kalian mungkin tidak berkomunikasi. Kamu merasakan yang dia ini sedang merindukan perhatian-perhatian yang pernah kamu berikan. Nah, kamu yang sempat membuatkan dia merasakan begitu istimewa. Tetapi detik ini, kamu menjauhkan diri. Kamu semakin sibuk. Kamu tidak lagi berkomunikasi. Kita lihat lagi teman-teman ya. Menurut pandangan dan perasaanmu, bagaimana kondisinya sekarang ini? I'm sorry to say no, but I have to. Kamu tahu teman-teman, kamu bersikap keras untuk benar-benar ya, mungkin berundur, berkata tidak. For the first time ya, kamu seperti memberanikan diri untuk berkata tidak kepada hubungan ini. Mereject energinya. Tetapi teman-teman, ini menyadarkan dia. Menyadarkan dia betapa menyesalnya dia di saat tidak merespon atau menanggapi cintamu. Teman-teman, seiring berjalannya waktu apabila dia tidak lagi mendapatkan perhatian kamu, dia baru belajar untuk menghargai segala perhatian yang pernah kamu berikan. Detik ini dia menyesal banget. Mengapa dia sempat menolak cintamu, tidak merespon cinta kamu, membuatkan kamu merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tidak menanggapi cintamu. Ada penyesalan di sini. Kamu dapat merasakan energi ini dari si dia. Kita lihat lagi teman-teman ya, apa yang dapat kamu rasakan dari energinya. I see disappointment in your eyes. Kamu tahu teman-teman, di awal hubungan kalian ketika kamu mungkin ya membuat sebuah pengakuan yang kamu mencintainya, dia mungkin sempat memandang remeh ya, tidak menganggap kamu secara serius, mungkin sempat mereject kamu, berkata tidak kepada perasaan kamu. Kamu tahu teman-teman, di kala itu dia dapat melihat kesedihan yang terlihat begitu ketara melalui raut wajah ataupun lirikan matamu. Tetapi teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, energinya mulai terbalik. Maka saat ini teman-teman, kamu dapat merasakan di saat kamu mulai mengabaikannya. Seperti seolah-olah ya, membuatkan dia merasakan obat-obatan yang pernah dia berikan kepada kamu. Detik ini teman-teman, ini seperti energi daripada kedua belah pihak ya. Dulu dia sempat melihat ya, your disappointment, rasa hampa di hatimu yang terlihat jelas melalui lirikan mata kamu. Tetapi detik ini teman-teman, kamu dapat melihat, mungkin kalian sempat berpapasan, melihat satu sama lain dari kejauhan ya, dan kamu dapat melihat energinya yang begitu hampa. Kerana kamu di sini masih bertegas untuk tidak berkomunikasi, atau mungkin ada yang memblokir seperti itu ya. Dan saya menangkap gambaran situasi yang sudah agak lama seperti ini ya. Kita lihat lagi. I really love you. Teman-teman, walaupun dia gagal untuk menanggapi cintamu, berkata tidak kepada kamu, tetapi seiring berjalannya waktu apabila belajar menghargai segala perhatian-perhatian yang kamu berikan, dia menyedari sebenarnya I really love you. Hakikat ataupun kebenarannya, mungkin perasaan ini tidak dirasakan dulu. Tetapi semakin ke sini, dia mulai menyedari yang sebenarnya tanpa disedari, dia sebenarnya mencintai kamu. Nah, ini sekali lagi teman-teman ya, walaupun terdengar seperti berulang ya, mungkin ada energi yang agak terlambat yang hadir dari seseorang yang tidak menyadari di kala itu dia sebenarnya mencintai kamu. Atau mungkin teman-teman ya, kartu Devil ini bisa menarik energi hubungan yang apa saja ya. Mungkin juga energi hubungan yang tidak mengizinkan kalian berdua untuk bersama dari awal lagi. Maka dia terpaksa berkata tidak. Walaupun hatinya begitu mencintaimu. Kamu perlu berbijaksana ketika mendengarkan bacaan umum. Kerana bukan semua yang mendengar readingan ini saling single. Ini mungkin juga melibatkan masing-masing sudah berpasangan atau salah satu. Maka teman-teman, mungkin ada hubungan yang tidak mengizinkan ya, tidak diizinkan dari awal, yang membuatkan dia dari awal lagi mereject kamu. Maka kamu perlu menyesuaikan energi ini dengan situasi kamu. Tetapi jangan cuba cocokin energi yang langsung tidak ada kaitannya dengan hubungan kamu. Kerana bukan semua readingan itu cocok dengan situasi kamu. Nah, begitu ya. Ada readingan-readingan yang tidak sesuai, langsung tidak sesuai dengan energi kamu. Maka teman-teman, kamu hanya perlu ambil yang resonate sahaja.
Is this relationship worth giving one last chance? Nah, apabila sudah menyadari yang dia sebenarnya memiliki perasaan yang dalam, iaitu mencintai kamu dan sulit untuk melepaskan. Ada trauma yang tidak dapat dilepaskan, merasakan kehilangan kamu. Seolah-olah kamu dapat merasakan seseorang ini ingin meraih sebuah kesempatan kembali untuk memperbaiki situasi ini ke depannya. Maka kamu seolah-olah sedar orang ini tidak mahu kehilangan kamu dan ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki situasi kalian. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang dapat kamu rasakan melalui kondisinya. I'm quiet because I don't know what to say. Wow, teman-teman, ini seolah-olah menjawab pertanyaan kita tadi Mengapa walaupun kamu abaikan, kamu diamkan, seharusnya dia mulai berkomunikasi dengan kamu. Ini seperti penjelasan dari pihaknya dia. I am quiet because I don't know what to say. Teman-teman, dia seolah-olah bersikap begitu polos begitu lurus dengan selurus-lurusnya memberitahu kamu sebenarnya dia mendiamkan diri, tidak mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, malahan menjalankan kehidupan sehariannya seperti biasa kerana dia tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Orang ini seperti out of words, benar-benar speechless, tidak tahu apa yang perlu dikatakan, tidak tahu bagaimana untuk membujuk hati kamu, tidak tahu bagaimana untuk memulai sebuah komunikasi. Nah, orang ini mungkin tanggal lahirnya tanggal 19. Teman-teman, sebentar tadi ada tanggal 5 Saya akan berikan kalian beberapa angka Selain daripada tanggal 5, mungkin ulang tahun kalian berdua ataupun salah satu, mungkin tarikh-tarikh ini mengindikasikan significant moment momen-momen penting di antara kalian berdua. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 19, seseorang yang agak pendiam, orang yang agak pemalu, boleh dikatakan agak introvert, someone that like to mind his own business. Orang yang seperti tidak akan sibuk dengan orang lain sibuk dengan hidupnya sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri. Yang bertanggal 19, tanggal 1, tanggal 10, penyendiri orangnya, tanggal 5 yang saya sebutkan tadi, tanggal 2 orang yang sangat baik hati, orang yang suka membantu orang lain, tanggal 18 seseorang yang taking care of everybody. Tanggal 18 ini mengindikasikan orang yang sayangkan keluarganya, orang tuanya, adik-beradiknya, akan memberikan perhatian kepada semua orang, tetapi dia sendiri tidak mendapatkannya. Nah begitu tanggal 18, tanggal 7 seseorang yang mempunyai kesulitan dalam mencari atau menyesuaikan pasangan hidup yang tepat dalam hidupnya. Orang yang seperti walaupun mungkin sudah berkomitmen, mungkin tidak berakhir dengan pasangan yang tepat. Tanggalnya 7. Di sini teman-teman ada tanggal 5 dan tanggal 3 yang mengindikasikan orangnya sangat kreatif, mungkin berjiwa seni, orang yang boleh dikatakan visioner teman-teman seseorang yang mempunyai wawasan yang luas, seseorang yang sudah merencanakan masa depannya, orang yang cukup bertenaga. Tanggal 3, tanggal 5, ataupun seseorang yang sudah saya sebutkan tadi tanggal 10, ataupun tanggal 13 di sini. Nah, teman-teman, jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang tanggal 13 ataupun tanggal 4, orangnya orang yang mempunyai standard yang cukup tinggi, orangnya sangat cerewet, orang yang sangat keras dengan dirinya dan juga mengharapkan standard yang sama dari orang sekitarnya. Orang yang sangat mudah curigain a suspicious person. Orang yang mudah curiga dengan orang sekitarnya, curiga dengan pasangannya, a suspicious person dan saya menangkap gambaran seseorang yang detail oriented, orang yang sangat sistematik. Nah, teman-teman, saya sudah memberikan beberapa angka, kamu sesuaikan tanggal-tanggal ini Okey teman-teman, sekali lagi kita akan cuba gunakan kartu ini sebelum saya shuffle. Kita akan bacakan zodiaknya nanti. Di sini terlihat zodiak Pisces. Mungkin kamu yang menonton seorang zodiak Pisces atau kedua-duanya. Okey teman-teman, kita beralih pula kepada pertanyaan yang selanjutnya. Nah teman-teman, namun kenyataannya, seperti apa pandangan dan perasaan sebenarnya ke kamu saat ini? Nah, ini pandangan kamu ke dia. Sesuatu yang bisa kamu rasakan dari energinya. Maka barisan kedua ini, kita akan fokuskan bagaimana pula perasaan terdalam dan pandangannya kepada kamu saat ini. Seperti apa secara kenyataannya pandangan dan perasaan sebenarnya ke kamu saat ini?
Nah, ini teman-teman ya, perasaan dia versus perasaan kamu di sini. Kita lihatkan ya. Wow, teman-teman, kamu lihat sekali lagi ya, kartu The Magician. Semakin kamu membatasi diri untuk tidak berkomunikasi, saya menangkap seseorang yang membutuhkan kesempatan dan sangat ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Seseorang yang ingin memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Orang ini mempunyai cita-cita ambisi untuk kembali menggodamu dan benar-benar berambisi untuk to keep you, untuk mengekalkan kamu di sampingnya dia. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini benar-benar sedang berusaha dengan keras, trying to impress you, untuk membuatkan kamu terkesan ya, kembali seperti memikat hati kamu dan sebagainya. Okey teman-teman, wow, Ten of Wands. Saya menangkap energinya yang semakin berat di sini. Semakin ingin memanifestasikan kamu, dia merasakan energinya yang semakin tidak berdaya. Nah, ini perasaan terdalamnya versus ya, perasaan terdalam kamu di sini. Kamu tahu teman-teman, orang ini seperti benar-benar tidak mahu kehilangan kamu, tetapi dia menyadari dia mungkin tidak berdaya untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Kerana menurutnya teman-teman, kamu semakin seperti sudah mengambil keputusan, mungkin untuk menjauhkan diri atau membatasi komunikasi. Kita lihat lagi ya, Queen of Pentacles. Wow, teman-teman, perasaan terdalamnya dia adalah merasakan kehilangan sosok yang begitu berharga di dalam hidupnya. Orang ini memandang kamu sebagai seseorang ya, yang memiliki sosok kebapaan, keibuan, seseorang yang pasti akan ada untuk dirinya. Tetapi detik ini, apabila kamu mulai menarik kembali perhatian-perhatian itu, mulai membatasi diri, dia sedang sangat kehilangan kamu di sini. Ada beban berat ya, kebenaran yang perlu dia perlu berdepan dengan kebenaran bahawa kamu tidak lagi berada di sampingnya. Maka ini sebuah kesulitan untuk berdepan dengan kenyataan yang seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Kita lihatkan lagi pandangan dan perasaan terdalamnya dia kepada kamu saat ini. Teman-teman, dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat rajin bekerja ya. Kamu orang yang benar-benar bisa merealisasikan segala impian dan harapan di hati kamu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang semakin berhasil, semakin sukses. Dan apabila kamu semakin sukses, semakin berhasil, kamu memutuskan hubungan dengannya. Nah, di sini teman-teman mungkin ada perniagaan, pekerjaan ya, yang melibatkan menggunakan gunting ya. Mungkin seorang penjahit, seseorang yang menggunting rambut, kamu sesuaikan. Ini menarik energi kamu atau profesinya dia. Semakin dia melihat kamu yang berhasil kerana kamu orang yang bekerja keras. Dia melihat kamu sebagai seorang wanita, seorang pria yang bekerja keras, sehingga bisa merealisasikan, membalikkan situasi hidup kamu yang kurang kondusif. Tetapi semakin kamu berhasil, kamu sempat memotong hubungan ini dengan dirinya. Someone has walked away. Teman-teman, semakin dia melihat kamu ya sebagai wanita yang mempunyai kerjaya yang baik, pria yang semakin sukses, kamu semakin pergi dari dirinya. Kamu mulai membatasi diri, tidak mahu lagi berada di lingkungan yang sama. Kamu benar-benar bergerak pergi, meninggalkan dirinya. Nah, itu teman-teman ya, perasaan terdalamnya versus perasaan terdalam kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Teman-teman, energi pembacaan bisa terbolak-balik ya. Kamu mungkin di atas atau kamu mungkin di bawah. Kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, wow. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang cukup hangat ya, semakin didekati oleh lawan jenis yang lain dan sempat mengacukan pertanyaan ini. Apakah masih ada ruang di hati kamu untuk dirinya? Apakah kamu masih mencintainya atau kamu sekarang ini sudah mengenyampingkan koneksi ini? Dia melihat kamu sebagai seseorang yang cukup hangat, yang sudah pergi dari koneksi ini dan mungkin sedang didekati oleh lawan jenis yang lain. Maka teman-teman, detik ini dia sempat mengacukan pertanyaannya, apakah kamu masih menyayanginya? Apakah kamu masih mencintainya? Okey, dengan kemunculan Nine of Pentacles, dia melihat kamu sebagai seorang wanita, pria yang cukup mandiri. Nah, teman-teman, apabila melihat kamu ya, energi kamu yang semakin mandiri, dia merasakan kamu ini seperti, saya tidak tahu ya, di saat melihat ke arah Nine of Pentacles ya, ini menggambarkan energi seseorang yang sangat nyaman berteman, but nothing more than that. Kamu tidak melupainya, ya, kamu tidak melupainya. Tidak ada sesuatu pun tentang dirinya yang kamu lupai. Tetapi dengan kemunculan Nine of Pentacles, dia seolah-olah dapat melihat kekuatan kamu dengan jelas di sini. Kamu mulai nyaman berteman.
Kamu tidak lagi mengandalkan dirinya. Kamu tidak lagi mengejar atau mengharapkan cintanya. Kesuksesan kamu membuatkan kamu berhasil berdiri di atas kakimu sendiri. Kemandirianmu memperkuatkan posisi kamu sehingga memberikan dia gambarannya yang kamu lebih nyaman berteman ketimbang sesuatu yang serius. Maka dengan kemunculan Nine of Pentacles, dia melihat kamu yang sudah mulai mengenyampingkan koneksi ini. Kamu yang sudah mulai menerima atau menganggapnya sebagai seorang teman. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, Page of Pentacles. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang mulai seperti berkarya teman-teman ya. Melakukan pekerjaan baru, melakukan perniagaan sampingan, fokus ke arah karir kamu. Kamu tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah hubungan. Kedua-dua kartu ini mengindikasikan dunia materi. Pentacles. Yang berarti kamu mematikan komunikasi ya, kerana detik ini kamu sangat sibuk bekerja. Mungkin membuka perniagaan baru, cawangan baru, memperluaskan bisnes kamu. Mungkin kamu sedang melakukan sesuatu yang baru. Maka dari segi tindakanmu, ini seperti kurang keprihatinan ya dari pihak kamu kepada si dia. Kamu mulai fokus ke arah pekerjaan kamu, karir kamu. Itu yang sedang dia rasakan kerana kondisi kamu yang semakin membaik ya, mungkin kondisi keuangan kamu yang semakin berhasil membuatkan kamu mengenyampingkan hubungan ini. Wow teman-teman, kemunculan Four of Wands. Dia melihat kamu yang detik ini bukan sekadar sudah berhasil, sudah sukses. Kamu tidak membutuhkan sesuatu yang lain lagi. Kamu seolah-olah sudah mencapai kebahagiaan dirimu sendiri. Apabila muncul kartu Four of Wands, there is something to celebrate ya. Ada sesuatu yang bisa diraihkan. Kamu meraihkan kesuksesan kamu, kamu meraihkan keberhasilan kamu. Maka kamu tidak lagi ya terlalu mengandalkan si dia, mengharapkan dirinya atau mengejarnya. Kerana kamu sudah mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan selama ini. Teman-teman, di sini sebenarnya ada beberapa energi ya. Itu buat kamu yang single, yang menonton. Tetapi jikalau kamu orang yang sudah memiliki pasangan, dia melihat kamu yang semakin sukses, semakin bahagia dengan pasanganmu. Maka kamu tidak lagi mengharapkan cinta dari dirinya. Sehingga membuatkan dia teman-teman mencari celah untuk bertemu dengan dirimu. Seseorang yang mulai merasakan kehilangan bagian daripada hidupnya, yaitu kamu di sini ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita lebih didominasikan oleh zodiak Capricorn, Cancer, Gemini. Dua Gemini teman-teman ya, ada dua Gemini yang cukup mendominasi. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Dua Gemini, Capricorn dan juga Cancer didampingi oleh zodiak Aries, Leo. Leo juga hadir berkali-kali ya. Scorpio, Taurus, Libra, Taurus sekali lagi, Virgo, Aquarius, Virgo sekali lagi, Sagittarius. Nah, ada zodiak yang berulang di sini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan sama ada zodiak kamu berdampingan dengan zodiaknya dia. Teman-teman, jikalau sisi zodiak ini agak membosankan kamu ya, maka kamu abaikan, you can skip it ya. Okey teman-teman, mungkin kamu boleh fast forward. Di sini teman-teman, Pisces bersebelahan dengan Aquarius. Aquarius yang mungkin sedang berdealing dengan seorang Virgo. Virgo, Leo, Leo, Virgo. Leo, Cancer. Cancer, Leo. Cancer, Taurus. Taurus, Cancer. Seorang Taurus yang mungkin sedang berdealing dengan seorang Scorpio. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke depannya ya. Apa yang mungkin terjadi di koneksi ini dalam waktu dekat ini. Apa yang mungkin terjadi di koneksi ini dalam waktu yang terdekat ini. Apakah mungkin ya kesedaran ini akan membawa ke arah sebuah perubahan, tindakan baru dari dirinya. Kita lihatkan ya apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Perasaannya versus perasaan kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia apabila melihat kamu ya bertegas untuk tidak mengabari, bertegas untuk memutuskan, bertegas untuk membatasi diri dan tidak berkomunikasi, dia cuba sedaya upaya untuk menerimanya. Menerima keadaan yang kamu inginkan. Seolah-olah seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidak berdaya untuk menyuntikkan sebarang perubahan. Orang ini lidahnya keluh, tidak tahu bagaimana untuk membujuk kamu, tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki situasi.
walaupun terlihat ada kemarahan, energi kemelekatan. Teman-teman, orang ini memiliki obsesi yang cukup besar terhadap kamu sebenarnya. Bagi dia menerima. Nah, ini teman-teman, insight membuatkan dia banyak berfikir sedalam-dalamnya tentang kamu detik ini. Mengapa dia tidak berusaha dengan lebih keras lagi agar tidak kehilangan kamu? Saya menangkap daripada kartu insight ini, perubahan kamu banyak menyedarkan dia, memberikan kesedaran yang cukup besar di pikiran dan hatinya dia. Sambil ingin menerima, berpasrah dengan keadaan, saya sempat merasakan energinya yang tidak puas hati dan masih ingin mencuba. Teman-teman, dia seolah-olah memasrahkan segala sesuatu ke tangan yang di atas. Seseorang yang yakin bahawa ke depannya mungkin semesta akan membantu memperbaiki situasi hubungan kalian. Mungkin akan ada situasi yang membaik secara alami. Maka teman-teman, trust ini juga mengindikasikan seseorang yang cukup yakin, tidak pernah meragukan cinta yang kamu miliki untuk dirinya. Dia mempunyai kepercayaan bahawa suatu saat nanti, apabila ruang ini diberikan kepada satu sama lainnya, kamu mungkin akan mendapat sebuah kesedaran atau kebenaran sama ada kamu ingin melanjutkan koneksi ini ataupun tidak. Maka detik ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai memasrahkan segala sesuatu ke tangan yang di atas. Kemunculan trust mengindikasikan dengan kuat, dia tidak pernah meragukan cinta yang kamu miliki untuk dirinya. Self-exploration. Saat ini teman-teman, saya menangkap gambaran daripada kartu ini orang ini sedang mengeksplorasi dirinya sendiri. Mungkin memperbaiki diri, melakukan sesuatu yang dia sukai untuk to divert untuk tidak terlalu memfokuskan ke arah energi kamu. Maka di saat mulai memasrahkan, dia perlu melakukan sesuatu bagi seperti sebuah proses untuk memperbaiki dirinya. Sambil eksplorasi, mungkin proses ini akan membantu menyedarkan dia apa yang perlu dia perbaiki di dirinya. Maka setelah memperbaiki sikapnya, perilakunya, orang ini akan datang dalam versi yang terbaik di saat ketemu kamu. Nah, seperti itu Maka di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang banyak menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Dan boleh dikatakan jika kamu ingin tahu saya tidak merasakan dia menghadirkan sesiapa. Tetapi teman-teman, kemunculan The Lovers dan The Devil ini mungkin energi di mana dia mungkin didekati oleh lawan jenis yang lain. Tetapi apakah dia melayannya? Nah, that's a different story. Menurut saya teman-teman dia juga seperti menjalankan sahaja. Tidak begitu terlalu memikirkan orang lain yang mendekatinya, tetapi sangat terobsesi dengan kamu yang mulai pergi. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini Jikalau ada sesuatu yang ingin dia mungkin konfirmasikan kembali kepadamu, sesuatu yang mungkin tidak sempat untuk diungkapkan, apa yang ingin dia sampaikan detik ini ke kamu? Kita lihatkan Do you still remember that day when I drive you around? Teman-teman, sepertinya kalian mungkin sempat drive around memandu bersama dalam sebuah mobil kenderaan. Mungkin dia sempat menghantar kamu ke mana-mana tempat atau mungkin sempat menghantar kamu pulang. Teman-teman, dia bertanya sama ada kamu masih lagi mengingati momen tersebut di mana kalian berbual di dalam kereta, di dalam mobil itu. Memori yang tidak dapat dia lupakan. Walaupun kalian mungkin berada dalam kereta itu teman-teman, mungkin ada memori yang hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Begitu You accuse me of things I did not do. Teman-teman, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kalian. Nah, walaupun tanpa komunikasi, seperti kamu dapat merasakan energinya, dia juga bisa merasakan energi kamu. Menurutnya teman-teman, kamu menunding jari, menuduhnya melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan. Maka menurutnya ini merupakan sebuah salah faham. Dia merasakan kamu telah menuduhnya melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan. It's like asking you to get your facts together. Teman-teman, saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan itu. Tanpa sebarang bukti, maka kita tidak akan tahu siapa yang salah di sini. Dia seolah-olah ingin kamu mengumpul semua bukti sebelum menuduh atau menundingkan jarimu kepadanya. You are a beautiful soul. Teman-teman, dia mengakui kamu adalah orang yang sangat cantik, kamu orang yang sangat tampan, dan kamu adalah seorang yang sangat berjiwa baik. Maka di sini teman-teman, saya tidak merasakan dia menyalahkan kamu walaupun mungkin sempat muncul kesalahfahaman di antara kalian sehingga mencetuskan
perpisahan ya ke arah hubungan ini. What really happened to us now? Kamu tahu teman-teman, dalam kebingungannya, dalam kondisi lidahnya yang keluh, dia sempat bertanya dengan hatinya, apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian berdua? Sehingga sempat berkonflik, tidak berkomunikasi, tidak menyapa lagi, tidak semesra dulu. What really happened to us now? Seperti ada kondisi di mana dia bingung banget teman-teman ya. Bingung banget. Apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian berdua? When you are by my side, everything seems perfect. Teman-teman, dia juga sempat mengakui ya, di saat kamu berada di sampingnya, segala sesuatu dalam hidupnya berjalan dengan lancar. Tetapi tanpa adanya energi kamu, tanpa adanya keprihatinan kamu, tanpa adanya kehadiran kamu dalam hidupnya, segala sesuatu mulai berantakan. Maka teman-teman, dia mengakui ya, dengan adanya kamu, hidupnya is more organized ya. Hidupnya seperti dapat dijalankan atau diselaraskan dengan baik. Ada keseimbangan. Tetapi tanpa kamu, segala sesuatu mulai berantakan. I'm always happy being near you. Teman-teman, mungkin agak kurang diungkapkan atau tidak pernah dikatakan. Tetapi hakikatnya, kebenarannya, sebenarnya dia sangat bahagia banget apabila berdekatan dengan kamu. Nah, ini memang sudah terlihat ya. The devil. Orang yang menganggap kamu ya, chocolate cake guys. Siapa yang tidak sukakan chocolate cake? Unless ya kamu memiliki alahan. Teman-teman, dia menganggap kamu sesuatu yang sangat sulit dilupakan. Sangat sulit untuk dilepaskan. A big temptation. Godaan terbesar dalam hidupnya. Maka teman-teman, sama ada ini diungkapkan atau tidak, I'm always happy being near you. Dia seolah-olah ingin menerapkan kata-kata ini dan ingin kamu tahu, menyesal banget ya, tidak pernah menunjukkan perasaan ini sebelumnya, yang sebenarnya dia bahagia banget, walaupun hanya sekadar berdekatan dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan kepada huruf-huruf namanya pula ya. Sebentar tadi saya sempat memberikan beberapa angka. Saya juga sudah membacakan zodiak-zodiaknya. Kita lihatkan kepada huruf-huruf namanya. Teman-teman, perasaan terdalamnya versus perasaan terdalammu. Kita singkirkan bahagian belakang ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf H, X, R, L, J, D, I, O, B, A, K, P, V, G, Z, C, Y, E, U dan juga huruf Q di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini ya. Perlu kita renungkan bahawa kebanyakan kesalahpahaman di dunia ini dapat dihindari jika kita meluangkan waktu untuk bertanya dan mencari tahu daripada membuat asumsi sendiri. Kerana apa yang kita pahami mungkin bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kenyataannya adalah banyak ketidakbahagiaan yang datang adalah kerana kebingungan dan hal-hal yang tidak terucapkan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.